Selamat siang Pak, ini berkas-berkas para pelamar yang diinterview. Oke, ya, terima kasih. Ya, atas nama Rahmat Akbar. Oke. Ya, Izin masuk. silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Oke, interview kali ini kita mulai saja. Coba perkenalkan diri Anda. Pertama-tama kenalkan, nama saya Rahmat Akbar. Saya adalah seorang fresh graduate dari lulusan dari Politeknik TDC Bandung dengan jurusan Teknik Elektronika. Saya saat ini berusia 23 tahun dan berdomisili di Bandung Barat, tepatnya di Batu Jajar. Cukup. Oke, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Untuk kelebihan saya dapat memahami teori dan pelajaran yang dapat memahami perkuliahan dengan baik dengan IPK 3,8. Untuk kelemahannya yaitu saya kurang dalam berpraktek, namun saya dapat menguasainya dengan ikut kelas-kelas praktek seperti welding dan PLC training. Oke, cukup. Oke, apa motivasi kerja kamu? Yang pertama itu kerja kan kebutuhan setiap manusia, dan yang kedua itu saya bekerja untuk menunjang hobi. Sekian. Kenapa Anda tertarik melamar di perusahaan kami? Baik Pak, yang pertama keahlian yang saya miliki cocok dengan apa yang perusahaan ini cari. Oke. Yang kedua, saya tertarik dengan bidang perusahaan yang saat ini sedang dijalani. Oke, yang selanjutnya apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Baik Pak, yang pertama peningkatan kompetensi diri. Yang kedua, peningkatan kinerja perusahaan ini. Cukup. Oke, yang selanjutnya, kamu paling tidak bisa bekerja dengan tipe seperti apa? Tidak ada Pak, saya orangnya fleksibel dan mampu bekerja dengan tipe orang seperti apa. Apa pencapaian terbesar kamu? Semasa perkuliahan, saya dapat berkompetisi di bidang PLC dan meraih juara 2 se-Jawa Barat. Oke, sebelum pertanyaan terakhir dari saya, berapa gaji yang kamu harapkan di perusahaan kamu? Berdasarkan riset pasar yang saya riset sendiri dan berdasarkan kompetensi yang saya miliki, saya berharap mendapatkan gaji sebanyak 7 sampai 8 juta. Namun lebih dan kurangnya dapat didiskusikan terlebih dahulu. Oke, untuk range gaji yang kamu harapkan barusan, untuk di perusahaan kami bisa di angka 5 juta. Apakah bisa diterima? Mungkin untuk tahun pertama dan kedua bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir sekalian penutup untuk interview kita kali ini, apa kontribusi kamu untuk perusahaan kamu? Yang pertama adalah memastikan kinerja perusahaan tidak menurun, dan yang kedua memberikan improvisasi terhadap sistem yang ada. Oke, cukup. Oke, kita cukupkan untuk interview kali ini. Terima kasih untuk calon pekerja atas semua jawabannya. Untuk calon pekerja, apakah ada pertanyaan untuk perusahaan kami? Baik Pak, ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya, yaitu apakah dalam perusahaan ini terdapat sebuah program untuk meningkatkan kompetensi diri Pak? Oke, terima kasih. Untuk saat ini di perusahaan kami belum ada. Mungkin di kedepannya akan ada, kita diskusikan dengan pihak perusahaan agar program tersebut kita jalankan. Oh baik Pak, mungkin terima kasih telah diberi kesempatan untuk dalam sesi wawancara ini. Ya. Saya pamit undur diri. Permisi Pak. Ya, Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Oke, kita mulai interview kali ini. Coba perkenalkan diri Anda.
Baik Pak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yayan Ramdhani Hidayat. Umur saya 22 tahun, domisili Purwakarta. Saya lulusan dari Politeknik TLC Bandung, jurusan Teknik Elektronika. Cukup. Cukup Pak. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Baik Pak, terima kasih izinkan saya untuk menjawab. Ya, Kelebihan silakan. saya yaitu saya orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Sedangkan untuk kelemahan, saya kurang bisa berinteraksi dengan wanita. Tapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pekerjaan saya. Oke. Apa motivasi kerja kamu? Baik Pak, terima kasih. Motivasi yang saya miliki yaitu saya ingin menabung serta memperbaiki perekonomian keluarga saya Pak. Kenapa perusahaan kami harus menerima Anda? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Alasan perusahaan harus menerima saya karena saya memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian yang cocok dengan lowongan yang tertera pada iklan. Untuk hal tersebut saya jamin karena saya memiliki sertifikasi uji kompetensi teknisi senior level 4. Oke. Kenapa kamu tertarik melamar di perusahaan kami? Baik Pak, izinkan saya menjawab. Ya, silakan. Untuk hal tersebut karena pertama saya merasa memiliki kecocokan dengan posisi yang saya lamar, serta perusahaan Bapak memiliki produk yang sangat berkualitas dan sudah terjamin dan terbukti oleh beberapa konsumen. Untuk hal tersebut saya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oke. Izinkan saya menjawab. Silakan. Rencana saya ke depannya yaitu saya akan mengikuti berbagai pelatihan yang akan menunjang kemampuan saya dalam bekerja di perusahaan Bapak. Untuk hal tersebut saya yakinkan perusahaan Bapak akan semakin berkembang. Oke, terima kasih. Apa pencapaian terbesar kamu? Terima kasih Pak, izin saya menjawab. Ya, silakan. Pencapaian terbesar saya untuk saat ini yaitu saya dapat lulus berkuliah tepat waktu serta saya juga pernah ikut berkompetisi dalam bidang robotik dan mendapatkan juara 1. Oke. Di mana kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan perusahaan kamu? Baik Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Saya mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini setelah saya melihat dari salah satu platform Jobstreet Ya. tentang pekerjaan ini. Lalu saya juga memiliki seorang teman di di Departemen Quality Control. Untuk itu saya memastikan atau memvalidasinya melalui orang tersebut, Pak. Oke. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir untuk interview kali ini, berapa range gaji yang kamu lamar sekarang? Izin saya jawab ya Pak. Ya. Untuk perihal gaji, saya tidak mematok pada standar harga berapapun itu. Selama gaji tersebut memenuhi kebutuhan saya berharap bisa lebih besar dari UMR daerah sini Pak. Oke, dikarenakan kamu juga fresh graduate, kemungkinan kita di tahun awal kamu bekerja kita akan memberikan gaji UMR. Apakah bisa diterima? Baik, bisa Pak, bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk interview kali ini, kontribusi apa yang akan kamu berikan untuk perusahaan kami jika kamu diterima nanti? Nah, baik Pak, izin saya jawab. Ya, silakan. Tentu jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan bekerja sesuai dengan job desk yang perusahaan berikan. Oke. Selain hal itu, apabila saya dikasih kesempatan, saya ingin mengimplementasikan hasil pendidikan saya selama ini untuk membantu mengembangkan perusahaan. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Kita cukupkan untuk interview kali ini. Apakah dari calon pekerja ada pertanyaan untuk perusahaan kami? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya perihal apabila kita sudah diterima di tempat ini, tahapan apa yang selanjutnya akan saya jalankan gitu, saya lakukan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Pak. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita informasikan lewat email. Mungkin segitu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya. Untuk itu saya izin pamit. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Atas nama Naufal Faisal Hakim. Bisa Pak, selamat siang. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak.
Oke, interview kali ini kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Coba perkenalkan diri Anda. Baik Pak, perkenalkan nama saya Noval Faisal Hakim. Ya. Saya fresh graduate dari Politeknik TRC Bandung, jurusan Teknik Elektronika. Selama kuliah saya aktif dalam menjalankan proyek-proyek elektronika seperti merancang miniatur smart home dan juga palang pintu otomatis. Proyek terakhir saya sama kuliah yaitu menciptakan palang otomatis sebagai tugas akhir saya. Cukup. Coba sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Baik Pak, kelebihan saya mudah berbaur dengan orang sekitar sehingga saya dapat bekerja sama dengan tim dengan baik. Untuk kekurangan, saya belum memiliki pengalaman kerja, maka dari itu saya menyiapkan keahlian-keahlian di atas dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan secara online. Apa motivasi kerja kamu? Saya ingin menabung dan juga membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Cukup. Kenapa Anda tertarik melamar di perusahaan kamu? Tentunya karena keahlian yang saya memiliki kecocokan yang dicari perusahaan, di mana dalam iklan rekrutmen dibutuhkan seorang teknisi yang kompeten. Yang kedua, karena perusahaan memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh sebab itu, saya ingin ikut berpartisipasi dalam memastikan bahwa produksi berjalan dengan lancar dan sesuai standar. Kenapa kami harus menerima Anda di perusahaan kami? Tentunya karena saya mempunyai latar belakang di pendidikan di bidang elektro, dan juga saya dinyatakan lulus dalam uji kompetensi level 4 teknisi senior, dan juga saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga memungkinkan kerjasama yang efektif dalam sebuah pekerjaan. Oke. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Saya ingin meningkatkan keahlian saya sebagai teknisi di bidang elektro, dan juga kedepannya saya ingin menempati posisi sebagai kepala teknisi di perusahaan ini. Apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Dengan latar belakang non teknis, teknik, saya bisa lulus kuliah di bidang teknik elektro dengan predikat cum laude dengan IPK 4. Cukup pintar. Kamu paling tidak bisa bekerja dengan orang seperti apa? Kalau saya orangnya fleksibel, karena kita tidak bisa pilih-pilih tim. Malahan kita yang harus menyesuaikan, dan itulah yang saya yakin. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir untuk interview kali ini, berapa gaji yang kamu harapkan di perusahaan kami jika kamu diterima nanti? Untuk gaji saya fleksibel Pak, tergantung yang perusahaan yang tentukan. Tapi jika ditanya nominal, saya mengajukan di angka 5-7 juta, hasil menghitung untuk kebutuhan sehari-hari di daerah Cikarang. Oke, saya dari perusahaan bisa menjawab untuk perihal gaji ini. Kemungkinan kita akan kasih di 5 juta untuk tahap training. Mungkin kedepannya kita ada kenaikan gaji, nah yang nanti akan diinformasikan. Untuk pertanyaan terakhir di sesi interview kali ini, kontribusi apa yang akan kamu berikan jika kamu nanti diterima di perusahaan kami? Baik Pak, jika saya diterima, saya akan melaksanakan tugas sesuai target, dan juga jika diberi kesempatan, saya ingin mengimplementasikan ilmu yang saya miliki untuk meningkatkan kualitas perusahaan ini. Pak. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Apakah dari calon pekerja ada pertanyaan untuk perusahaan kami? Baik Pak, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Oke, silakan. Jika saya lolos interview kali ini, apa tahapan selanjutnya yang akan saya jalani? Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya perihal tahapan selanjutnya nanti kita akan informasikan melalui email atau WhatsApp. Mungkin sekian. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk interview hari ini. Iya, sama-sama. Jika tidak ada lagi, mungkin saya izin pamit. Ya, akan. Terima kasih sebelum Pak. Ya, Izin pamit. ya, silakan. Atas nama Fikri Haikal. Permisi Pak, Silakan. izin masuk. Selamat siang Pak. Silakan dulu. Baik Pak, terima kasih. Baik, kita mulai interview hari ini. Coba ceritakan diri Anda. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. Saya berumur 20 tahun. Saya berdomisili di Cimahi. Saya adalah fresh graduate dari Politeknik TADC, jurusan Teknik Elektro. Baik, coba sebutkan kelebihan dan kekurangan. Baik Pak, terima kasih. Izin menjawab, untuk kelebihan saya mudah dapat beradaptasi di lingkungan sekitar dan dapat mudah untuk mempelajari hal yang baru. Dan untuk kelemahannya, saya masih belum mempunyai sertifikasi yang masih belum cukup untuk menunjang pekerjaan saya seperti sertifikasi K3. Oke. Apa motivasi kerja kamu? Baik Pak, izin menjawab. Untuk motivasi saya bekerja adalah tentunya prioritasnya adalah untuk membantu orang tua. Yang kedua tuh untuk menabung untuk masa depan saya sendiri. Dan untuk yang terakhir saya ingin meningkatkan dan dapat mengasah skill-skill saya dalam teknik elektro. Apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Terima kasih, izin menjawab. Untuk rencana saya 5 tahun ke depan yaitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi untuk menunjang pekerjaan saya dan untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa kami harus menerima Anda? Baik Pak, izin menjawab. Karena saya percaya diri atas keilmuan teknik elektronika saya yang telah belajar selama 6 tahun dan saya pun mempunyai sertifikasi uji kompetensi dengan predikat teknisi senior dengan sertifikasi BNSP. Apa pencapaian terbesar Anda? Baik Pak, izin menjawab. Untuk pencapaian terbesar saya yaitu pada waktu SMK saya mendapatkan nilai uji kompetensi dengan predikat sangat baik. Dan untuk pada perguruan tinggi saya mempunyai predikat cum laude. Oke. Di mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? Baik Pak, izin menjawab. Saya mendapatkan info pekerjaan ini dari platform Jobstreet dan beberapa akun sosial media lainnya. Oke. Kontribusi apa yang ingin Anda berikan kepada kami jika diterima di perusahaan ini? Baik Pak, izin menjawab. Jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, saya ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu teknik elektronika saya yang telah saya pelajari selama 6 tahun dan dapat turut andil dalam corrective dan preventive action untuk kemajuan perusahaan ini. Apakah kamu sudah melamar ke beberapa perusahaan selain perusahaan ini? Baik Pak, saya sudah melamar beberapa pekerjaan, kurang lebih 3 yang sudah saya masukkan dan interview, tetapi saya masih mempertimbangkannya dan masih memprioritaskan perusahaan ini untuk saya bekerja di sini. Baik. Berapa gaji yang diharapkan? Baik Pak, izin menjawab. Untuk gaji yang saya inginkan yaitu sesuai hasil riset saya, yaitu dengan sekitar 5-7 juta untuk fresh graduate. Interview hari ini dicukupkan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, untuk selanjutnya apakah ada tahapan-tahapan setelah interview kali ini? Baik, untuk informasi selanjutnya akan kami informasikan ke lewat email saja. Baik Pak, terima kasih jawabannya.
Terima kasih juga atas informasi dan interview hari ini. Mungkin cukup sekian, saya izin pamit. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Atas nama Muhammad Ramdan. Ya, selamat siang. Siang, silakan duduk. Terima kasih Pak. Kita mulai aja interview kali ini. Coba perkenalkan diri Anda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramdan. Oke. Umur saya 22 tahun. Saya berdomisili di Bandung Selatan. Dan waktu kuliah saya sangat aktif dalam perkuliahan, yaitu membuat proyek elektronika seperti membuat smart home, lalu filling air otomatis, dan juga tugas akhir saya yaitu membuat pakan burung otomatis berbasis microcontroller. Sekian. Oke, coba sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Baik, untuk kelebihan saya itu saya mau belajar dengan hal baru, lalu mudah bergaul lah, dan juga bisa bekerja sama secara tim. Untuk kelemahan saya kurangnya pengalaman bekerja secara resmi di perusahaan-perusahaan. Apa motivasi kerja kamu? Untuk motivasi kerja saya ingin menabung dan juga saya ingin meningkatkan ekonomi di keluarga saya. Kenapa Anda tertarik melamar di perusahaan saya? Saya tertarik melamar di perusahaan Bapak yaitu dengan latar belakang yang saya miliki, yaitu lulusan teknik elektronika, dan juga perusahaan Bapak memiliki kecocokan dengan apa yang dicari, yaitu teknisi. Dan juga saya tertarik di perusahaan Bapak yaitu karena reputasi perusahaan yang baik dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Kenapa kami harus menerima Anda di perusahaan kami? Kenapa? Karena saya lulusan elektronika, dan juga saya memiliki sertifikasi lulus uji teknisi senior level 4 yang memungkinkan kinerja efektif dalam pekerjaan. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Rencana saya 5 tahun ke depan yaitu untuk tahun pertama sampai tahun keempat saya akan meningkatkan keahlian saya di bidang teknisi. Dan juga untuk 5 tahunnya saya ingin, jika diberi kesempatan, saya ingin menempatkan diri saya sebagai supervisor. Anda paling tidak bisa bekerja dengan tipe orang seperti apa? Bagi saya orangnya fleksibel ya Pak. Jadi jika saya juga tidak bisa milih-milih rekan kerja, jadi saya harus menyesuaikan dengan rekan kerja saya sendiri. Dan saya juga bisa bekerja dengan tim. Di mana Anda mendapatkan info lowongan pekerjaan di perusahaan kamu? Saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan perusahaan ini yaitu di sebuah platform Jobstreet. Cukup. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir di sesi interview kali ini, berapa sih gaji yang Anda mau di perusahaan kami? Untuk gaji yang saya harapkan dari pertimbangan saya pribadi, saya mengajukan di nominal 5 sampai 7 juta, dan juga itu sudah termasuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari saya. Untuk negosiasi perihal gaji ini, mungkin perusahaan akan memberikan gaji UMR terhadap kota tersebut di saat training 3 bulan awal. Apakah bisa diterima? Bisa Pak. Untuk pertanyaan terakhir di sesi interview kali ini, jika nantinya kamu diterima sebagai karyawan di perusahaan kami, kontribusi apa sih yang akan kamu berikan ke perusahaan kami?
untuk kontribusi yang saya akan berikan yaitu saya akan bekerja sesuai tugas dan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas jawaban yang tadi sudah diberikan. Apakah dari calon pekerja ada pertanyaan untuk perusahaan kamu? Dari saya ada pertanyaan Pak, untuk setelah sesi interview ini apa tahap selanjutnya bagi saya? Oke, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita akan informasikan 1 atau 2 minggu ke depan melalui email atau WhatsApp. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktu luangnya dan juga Sama-sama. telah memberikan kesempatan di interview hari ini. Ya, Jika tidak ada hal lain, saya mohon izin pamit. ya silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Atas nama Rahman Hakim. Permisi Pak, selamat siang. Siap. Silakan. Terima kasih. Baik, coba ceritakan tentang Anda. Oke, perkenalkan nama saya Rahman Hakim, umur saya 22. Kebetulan saya fresh graduate dari Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Elektro. Hobi saya mendaki gunung. Baik, selanjutnya ceritakan kekurangan dan kelebihan Anda. Oke, untuk kelebihan, kebetulan saya di perkuliahan mengikuti berbagai organisasi yang dimana itu menunjang untuk kerjasama tim di dalam perusahaan dan memanajemen waktu. Untuk kekurangannya dikarenakan saya fresh graduate, saya tidak memiliki pengalaman bekerja. Mungkin nantinya saya di hari yang weekend saya bisa mencari pelatihan atau seminar untuk menunjang nantinya bisa diterima di perusahaan ini. Oke, selanjutnya kenapa tertarik melamar di perusahaan kami? Kebetulan karena saya di bidang elektro, saya melamar menjadi teknisi yang dimana dalam lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan Bapak yang dimana adalah teknisi yang kompeten, yang dimana saya sudah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kampus, yaitu uji kompetensi teknisi senior. Baik, cukup. Selanjutnya, kenapa kami harus menerima Anda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya dulu sekolah menengah kejuruan yang dimana bidangnya elektro dan memantapkan kejuruan saya di perkuliahan yang dimana elektro juga, yang dimana perusahaan Bapak banyak yang mengenai tentang keelektronikaan. Ya, untuk selanjutnya apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Oke, untuk rencana saya 5 tahun ke depan, untuk sekarang mencari pengalaman kerja mengenai teknisi yang dimana saya sekarang lamar, dan untuk di tahun-tahun selanjutnya mungkin bisa nantinya saya diamanahkan menjadi kepala teknisi. Baik. Ya, untuk selanjutnya apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Untuk pencapaian terbesar, alhamdulillahnya terukirnya di perkuliahan yang dimana saya ketemu dengan orang-orang yang emang membuat proyek-proyek besar yang dimana saya bisa belajar dan bisa menjadi pengalaman pribadi saya untuk kedepannya. Bagus. Selanjutnya, di mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? Kebetulan untuk lowongan pekerjaan ini saya dapat info di platform grup WhatsApp sekolah, yang dimana saya juga menanyakan kepada teman saya yang bekerja di perusahaan Bapak di bagian finishing, apakah benar
perusahaan ada. Baik. Untuk selanjutnya, berapa sih gaji yang kamu harapkan di perusahaan ini? Kayak untuk gaji, saya sudah meriset juga sebelum saya melamar ke perusahaan Bapak, yang dimana gaji teknisi di daerah tersebut di angka 6-9 juta, dan saya juga sudah menghitung biaya hidup di kota tersebut, yang dimana saya akan mengajukan di angka 7-10 juta. Kalau seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan karena kebetulan kamu tuh fresh graduate, jadi kemungkinan perusahaan ini hanya bisa membayar 5-7 juta dan kemungkinan untuk tiap tahunnya akan naik. Oke, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada perusahaan ini jika kamu diterima? Oke, jika saya diterima nanti, yang saya akan berikan kontribusi yang dimana semua yang saya pelajari di organisasi maupun perkuliahan, setidaknya saya bisa terapkan di perusahaan ini yang emang bisa diterapkan, dan saya akan tetapkan yang emang sudah jadi standar di perusahaan ini. Baik, terima kasih ya atas semua jawaban yang pelamar berikan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu hal Pak, perihal negosiasi perihal gaji di tahap selanjutnya, apakah masih bisa dinegosiasikan apa gimana? Untuk negosiasi gaji itu akan terus berlanjut tiap tahunnya. Mungkin ada step-step ke sana. Jadi jika ingin mengajukan gaji harus melewati prosedur yang terjadi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau emang tidak ada lain hal lagi, saya mohon pamit. Terima kasih juga atas waktu interviewnya. Baik, terima kasih juga. Terima kasih Pak. Baik. Atas nama Farza Raffi Andri, silakan duduk. Yang pertama, coba ceritakan tentang Anda. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Farza Raffi Andri, umur saya 18 tahun. Saya lulusan Politeknik Indonesia Bandung, jurusan Teknik Elektro. Oke. Selanjutnya, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Untuk kelebihan saya sendiri, saya mampu berbaur dengan baik dan memungkinkan untuk bekerja sama tim dengan baik. Untuk kekurangan saya lulusan fresh graduate, yang dimana saya minim pengalaman bekerja, yang belum memiliki pengalaman bekerja secara resmi. Maka dari itu saya mengikuti pelatihan secara online. Baik, cukup. Untuk selanjutnya, apa motivasi kerja kamu? Untuk motivasi kerja saya sendiri itu untuk menabung dan membantu perekonomian keluarga. Baik, cukup. Untuk selanjutnya, apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Untuk rencana saya 5 tahun ke depan itu saya bisa meningkatkan skill saya di bidang teknisi elektro dan juga menjadi teknisi supervisor di perusahaan Bapak. Kenapa kami harus menerima Anda? Karena saya memiliki latar belakang pendidikan elektro dan juga saya lulus uji kompetensi teknisi senior, dan juga saya dapat bekerja sama dengan tim yang akan mempermudah proyek-proyek di perusahaan ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kamu paling tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang seperti apa sih? Saya orangnya fleksibel Pak, jadi kita tidak bisa memilih tim dan kita yang harus menyesuaikannya. Itu yang saya yakini. Baik, bagus. Mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? Saya mendapatkan info pekerjaan ini dari Jobstreet Pak, dan juga saya mau konfirmasi tentang lowongan tersebut kepada teman saya yang bernama Alex di perusahaan ini. Baik. Kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika kamu diterima? Jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan mencapai target kerja, dan saya juga akan mengimplementasikan
ilmu yang saya dapat ke perusahaan ini. Baik, bagus. Berapa gaji yang kamu harapkan? Untuk gaji saya fleksibel Pak. Jadi meninjau dari biaya hidup di kota tersebut, nominal gaji yang saya inginkan sekitar 5-7 juta. Baik, mungkin untuk dari perusahaan mungkin pengajuan bisa sampai 5-6 juta terlebih dahulu, dan untuk tiap tahunnya insya Allah akan meningkat. Terima kasih. Untuk yang terakhir, terima kasih atas jawaban Pak Amar yang telah diberikan. Untuk kelanjutannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, Oke. apakah masih ada proses untuk selanjutnya Pak? Mungkin untuk proses selanjutnya kami akan mengirimkan via sosial media ataupun email. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik. Terima kasih, saya sudah diberikan waktu untuk interview. Jika tidak hal lain, saya boleh izin pamit. Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kamu paling tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang seperti apa sih? Saya orangnya fleksibel Pak. Jadi kalau orang-orang itu yang tidak sesuai dengan saya akan menyisihkan. Skema teknik senior di Politeknik TDC Bandung. Yang ketiga, saya interestnya nanti. Saya adalah lulusan. Apa motivasi kerja kamu? Motivasi ya. Saya juga pernah ikut berkop untuk iklan perikanan. Di mana? Membantu mengembangkan perusahaan sehingga saya dapat bekerja sama dengan tim dengan baik. Untuk peran saya belum memiliki pengalaman kerja. Untuk itu balik dan skip. Dan perusahaan yang dicari perusahaan bawa aja. Bagaimana tiga mendapat senang tilo sertifikasi teknik otomasi industri dengan pendidikan teknisi. Terbesar saya yaitu pada SMK saya mengikuti lomba ini yaitu dengan dan juga perusahaan Bapak memiliki reputasi produk yang baik dengan bidang yang saya minati yaitu teknisi pada perusahaan ini. Sertifikasi teknisi senior level 4. Oke. Maka dari itu kesempatan saya ingin menempatkan diri saya sebagai supervisor. Baik. Tiga. Gue sedang menghitung biaya hidup yang balikan. Oh. Permisi Pak. Ya. Untuk jawaban. Untuk selanjutnya, kamu paling tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang seperti apa sih? Saya orangnya fleksibel Pak. Jadi kalau orang-orang itu yang tidak sesuai dengan saya akan menyisihkan. Untuk selanjutnya, kamu paling tidak bisa bekerja dengan orang-orang seperti apa sih? Saya orangnya fleksibel Pak. Jadi kita tidak bisa untuk memilih tim. Di mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? Saya mendapatkan info pekerjaan dari Jobstreet yang dimana aku sama Pak melamar posisi di mana? Berapa gaji yang kamu harapkan? Untuk gaji sendiri saya fleksibel Pak. Saya fleksibel. Ini Pak dong telah diizinkan di interview di perusahaan Bapak. Ya. Kalau tidak ada permisi Pak. Ya. Eksamen. Selamat ya enggak? Lain. Selamat ya. Udah.